Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini, tanggal 10 Agustus 2021, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Nama saya Bapak Lamet Padoma dari Jemaat GPB Pelaju Sungai Gerong, Palembang. Bapak-bapak, ibu-ibu, opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam acara pembacaan Alkitab dan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah senantiasa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk dapat mengikuti program PKLU dalam rangka pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, buka akal pikiran kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, agar kami mengerti dan dapat melaksanakan firman yang akan kami renungkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami, karena kami sudah siap untuk mendengar dan melaksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, tanggal 10 Agustus 2021, terdapat di dalam kitab Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan diri pada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, dan di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hamor di Sikem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar, melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus.
kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan sesuai dengan kita Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 11 sampai 16. Sabda Bina Umat memberi judul Dalam Kemerdekaan Ada Pengampunan. Apakah yang ada di dalam pikiran kita jika berjumpa dengan orang yang pernah melakukan kejahatan atas diri kita? Kemungkinan besar sikap kita pasti marah, ingin rasanya membalas kejahatan yang pernah diterima, agar perasaan yang pernah tersakiti dan terluka akan terpuaskan. Jika demikian yang terjadi, maka sebenarnya kita masih membiarkan diri kita diperbudak oleh kemarahan dan dendam. Kita belum merdeka. Stefanus di Mahkamah Agama mengingatkan kembali perilaku Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang mencari makanan di Mesir sehubungan dengan kelaparan yang menimpa wilayah mereka. Dalam posisi sebagai penguasa di Mesir, Yusuf memiliki kekuatan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya terhadap dirinya. Namun, Yusuf menunjukkan bahwa dirinya telah bebas dari dendam dan kemarahan. Yusuf telah merdeka. Jika kita menyatakan bahwa kita telah mengalami kemerdekaan, baik sebagai warga negara Indonesia dan warga kerajaan Allah, maka seharusnya kita pun dapat melepaskan diri dari kemarahan, sakit hati, dendam, bahkan kepahitan hidup. Jangan membiarkan diri kita harus dibelenggu oleh kepahitan. Kepahitan membuat kita menjadi orang yang terjajah dan dikendalikan oleh kemarahan, kebencian, bahkan dendam yang terus bergelayut dalam hati dan batin kita, yang membebani langkah kehidupan. Hidup akan menyenangkan jika kita memerdekakan diri dari semua rasa pahit yang membelenggu. Orang yang merdeka akan terlihat melalui sikapnya yang tanpa beban, tindakannya yang penuh kasih, selalu ada pengampunan dalam dirinya, penuh kesabaran, bersikap tenang dan ramah serta lemah lembut. Sudahkah kita memiliki sikap itu? Tuhan telah menganugerahkan kehidupan yang di hari ini. Kiranya kita mau membebaskan diri dari semua perasaan yang menjajah kita, sehingga sebagai orang merdeka kita akan menjalani aktivitas hari ini tanpa beban. Sampai demikian jauh pembacaan renungan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di tengah-tengah keluarga kita dan di tengah-tengah masyarakat bangsa kita. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur limpah terima kasih padamu Tuhan, karena pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk kami dapat bersekutu, dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu kembali mengajar kepada kami Tuhan, bahwa kehidupan ini harus saling merendahkan diri, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti yang telah dicontohkan oleh Yusuf. Walaupun dia punya kuasa untuk membalas, tapi dia tidak membalas, malah dia menyayangi semua saudara-saudaranya yang datang ke Mesir. Tuhan, kami berterima kasih atas firman yang begitu indah, yang mengajarkan kami tentang kehidupan ini, bahwa kita harus saling mengasihi, merendahkan diri, penuh kasih, dan memaafkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami serahkan rencana program PKLU JPIB. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami semua anggota PKLU dalam rangka menjalankan semua program yang telah direncanakan dan yang telah terlaksana, agar biarlah semua program dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan bagi kami semua anggota PKLU, JPIB, agar kami semua dapat mengikuti semua program, dapat mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari sesuai dengan program, sehingga dalam hidup kami selalu bersandar dan hanya bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan kami tertinggi, Bapak Presiden, para menteri, semua pemangku jabatan, baik di pusat maupun di daerah-daerah terpencil sekalipun, di desa-desa. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas pekerjaan ini dengan penuh dedikasi tanpa pamrih. Jauhkan mereka dari manipulasi dan korupsi, sehingga kehidupan bangsa kami dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan petugas yang saat ini menangani COVID-19, di mana COVID-19 telah menimpa bangsa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada para petugas, mulai dari para dokter, para menteri, dan suster, serta petugas kesehatan lain yang ikut melaksanakan tugas ini dalam penanganan COVID-19. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, memberikan imun tubuh yang kuat dan tinggi bagi mereka, agar mereka semua dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan jauh dari tertularnya COVID-19. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa kami, masyarakat bangsa kami yang terkena COVID. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka
memberikan obat yang mereka minum melalui para suster ataupun petugas kesehatan agar mereka dapat dipulihkan kembali dari COVID dan mereka sembuh total. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang mengalami musibah, keluarga-keluarga yang mengalami musibah oleh karena COVID-19. Kami mohon padamu Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, berikan penghiburan bagi mereka agar mereka dapat tabah dalam menghadapi semua pencobaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan kehidupan jemaat kami GPB di mana saja berada Tuhan. Engkau memberkati semua, baik pendeta, majelis jemaat, penatua diaken maupun semua petugas-petugas yang melaksanakan tugas di dalam gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Tuhan memberkati rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Agar biarlah dengan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada kami semua, kami dapat menjalankan tugas setiap hari sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, mereka yang berpergian. Kiranya Tuhan menyertai, memimpin, melindungi mereka semua, memberikan sukacita bagi mereka, agar mereka yang ulang tahun dapat senantiasa merasa sukacita karena umur mereka ditambahkan oleh Tuhan. Dan mereka patut bersyukur juga mereka yang bepergian agar senantiasa dalam keadaan yang aman dan dapat kembali ke tempat masing-masing mereka semua dengan penyertaan dan lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Ampunkan Tuhan akan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan Tuhan Engkau mendengar, menyempurnakan dan mengabulkan doa permohonan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, oma-opa yang telah mengikuti acara pembacaan Alkitab dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dari hari ke hari. Terima kasih. Terpujilah Kristus. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.